Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lele Channel. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membawakan satu buah informasi dari pemanenan kita kali ini, yaitu ini adalah proses penjaringan ya teman-teman. Untuk pemanenan ikan itu biasanya kita lakukan dua sesi ya teman-teman, yaitu sesi pertama yaitu penjaringan, yang sesi kedua adalah pengambilan langsung ya teman-teman. Sesi penjaringan ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan ikan supaya nanti ketika air sudah kering itu tidak terlalu lama kekeringan ya teman-teman. Jadi langsung dioper ke tempat penampungan ya teman-teman. Nah, hal ini penting untuk dilakukan supaya kita tidak dikejar-kejar oleh waktu ya teman-teman. Soalnya ikan lele itu waktu dipanen itu akan rentan biasanya, terutama jika kondisi cuaca sedang panas ya teman-teman, karena kita melakukan pemanenan itu biasanya pagi hari atau sore hari. Untuk kondisi yang sore hari itu mungkin agak lebih enak, tapi kita masih dikejar-kejar waktu juga karena biasanya mendekati maghrib ya teman-teman. Jadi kita mendapat masalah di waktu, sehingga waktu yang paling efektif untuk melakukan pemanenan itu biasanya di pagi hari hingga siang hari. Nah, di waktu siang hari itu usahakan jangan terlalu siang ya teman-teman, dan usahakan dalam kondisi yang tidak terlalu panas terik sekali. Jika terpaksa dalam kondisi terik panas, maka solusinya adalah pemanenan dilakukan secara cepat ya teman-teman. Nah, untuk mengurangi resiko kematian, maka dilakukanlah penjaringan ini ya teman-teman. Jadi proses penjaringan ini bisa mengurangi dampak kematian pada pemanenan ikan lele ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sedang penjaringan itu adalah menghitung ya teman-teman. Ini kami menggunakan keranjang untuk menghitung kira-kira jumlah ikan yang kita dapat itu berapa ekor atau berapa kintal itu dari keranjang ini ya teman-teman. Jadi di waktu saat kita menjaring itu dapat berapa keranjang, dan nanti setelah waktu kering itu juga kita hitung berapa keranjang ya teman-teman. Itu untuk memperkirakan jumlah panen kita ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kerjasama dengan pedagang, biasanya kan pedagang ada pengajuan akan panen berapa kintal gitu. Jadi kita menyiasatinya dengan mengukur pendapatan dari panen kita ya teman-teman, dari jumlah keranjangnya ya teman-teman. Biasanya satu keranjang ini berisi jika penuh 50 sampai 60 kilo. Sedangkan yang keranjang agak kecil yang warna biru itu biasanya berisi sekitar 35 sampai 40 kilo ya teman-teman. Tergantung kepenuhan dari keranjangnya ya teman-teman. Nah, di sini usahakan semaksimal mungkin penjaringan ini bisa hampir habis ya teman-teman kalau bisa. Jadi sewaktu nanti kondisi sudah agak kering airnya, itu sudah tidak terlalu banyak lagi ikannya, sehingga proses pengambilannya lebih cepat dan mengurangi kematian juga tentunya. Oke, ini kolam kami ukuran 13 kali 4 atau kali 3 ya teman-teman. Di sini kami memanen hanya cukup 2 orang saja ya teman-teman. Itu sudah cukup untuk pemanenannya, karena kolam kami itu kami setting
pendek atau dangkal, sehingganya tidak perlu membutuhkan tenaga banyak, kami sudah bisa memanennya. Cukup 2 orang saja sudah bisa memanen satu kolam ini, dan itu pun tidak terlalu buru-buru, hanya santai saja. Tenaga juga tidak terlalu diporsir, dan masih bisa sambil bercanda ya teman-teman. Nah, di sini kita lakukan terus, terutama saat kondisi air itu sudah 1 jengkal ya teman-teman. Untuk kondisi air segini itu sangat mudah sekali untuk proses penjaringan ini. Jadi tidak waktu air penuh kita jaring, tidak. Jadi sedot dulu airnya, sisakan sekitar 1 jengkal atau lebih sedikit, atau paling enggak setengah dari lutut kita ya teman-teman. Itu adalah kondisi air yang ideal untuk kita melakukan penjaringan ya teman-teman. Ini solusi sekali untuk mempercepat proses pemanenan ya teman-teman. Nah, usahakan jaring kalian yang digunakan itu jaring biasa ya teman-teman, bukan jaring sortir. Kalau jaring sortir yang digunakan itu biasanya ikan banyak yang luka dan akhirnya banyak yang mati teman-teman Pak. Pada saat proses penampungan itu nanti banyak yang mati, karena dia terjaring beberapa kali dan bisa lolos, terutama ikan-ikan yang agak kecil ya teman-teman. Kalau ini kami gunakan jaring yang ukuran 1 in ya teman-teman. Perkiraan 1 in ukuran lubangnya. Nah, ini sudah pas sekali. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu rapat, sehingganya air mudah lolos, namun ikan tidak ada yang luka ya teman-teman. Nah, ini cukup mudah sekali pemanenannya, hanya butuh 2 orang saja. Untuk teman-teman yang mau membuat kolam, usahakan buat kolamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti mempermudah proses pemanenan. Dan jika proses pemanenan kalian itu mudah dilakukan, cukup butuh tenaga sedikit, maka pendapatan atau operasional dari kolam kalian bisa sedikit ditekan, sehingga margin yang kalian dapatkan lebih besar lagi. Itu cukup efektif ya teman-teman untuk menekan operasional. Maka bentuk kolam atau teknik pembuatan kolam itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan dari budidaya ikan lele ini ya teman-teman. Makanya ini kolam percontohan yang bisa kalian terapkan di rumah supaya pendapatan kalian bisa lebih banyak lagi. Dan saya ingatkan kembali, ini yang di plastik cuman dindingnya saja ya teman-teman. Untuk bawahnya tetap tanah seperti biasa, seperti kolam tanah biasa, tidak disemen dan tidak diberikan terpal. Jadi terpalnya itu hanya samping saja ya teman-teman. Itu pun tidak perlu dalam-dalam. Ini biasanya setinggi pinggang orang dewasa lah untuk tanggulnya tingginya. Dan untuk airnya biasanya sepaha ya teman-teman, tidak sampai ke pinggul, hanya sepaha saja. Ketinggian segitu sudah cukup untuk membesarkan ikan lele ya teman-teman. Jadi tidak perlu kolam yang terlalu dalam untuk membesarkan ikan lele itu. Yang penting kepadatannya kita atur saja supaya pertumbuhannya lebih cepat dan hasilnya juga lumayan. Terutama pemberian pakannya kita harus perhatikan benar-benar supaya kita tidak mengalami kerugian ya teman-teman.
Nah, ini sudah mulai habis ikannya, mulai kita kumpulkan ikannya. Kita bikin gaduh di sebelah sana supaya ikannya berkumpul di sebelah sini, lalu kita jaring kembali. Jika sudah mulai agak susah seperti ini, kita bisa lakukan penyedotan lagi sehingga airnya hampir habis ya teman-teman. Nah, usahakan kalian memiliki satu lubang pembuangan yang bisa menghabiskan air itu sehabis mungkin ya teman-teman. Walaupun banyak lumpurnya, biasanya kita bisa setting tempat itu supaya bisa habis total airnya. Itu akan lebih mudah lagi untuk pemanenan kita ya teman-teman. Jika airnya tidak bisa habis, maka untuk pemanenan itu biasanya menghambat ya teman-teman. Karena untuk mengambil ikan yang sudah agak kering, kita jaring juga sudah tidak bisa, hanya kita ambil dengan ciduk saja ya teman-teman. Dan itu jika airnya terlalu banyak akan sulit untuk menangkapnya. Jadi usahakan kolam kalian bisa habis total ya teman-teman untuk airnya. Nah, ini mulai kita sedot lagi untuk airnya supaya lebih gampang lagi. Kita tunggu sampai kering ya teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya untuk persortiran kita buatkan video berikutnya ya teman-teman. Oke, salam Lele Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.